Dan dia sebenarnya juga ya tokoh lokal, bukan transnasional yang ada seperti HTI, itu kan transnasional. Ya, kemudian juga mungkin ada aliran lain yang transnasional. Dia kan sebenarnya, cuman memang beliau itu agak agak pandai apa ya? Amplifiernya ya. Iya, agak tinggi gitu di dalam memberantas itu. Ingin melakukan sesuatu yang cepat begitu. Nah, itu saya kira karena dia itu ingin lebih cepat mau berubah. Padahal kan merubah itu ada tata aturannya. Di negara kita itu ada mekanismenya. Nah, mestinya kita itu melakukan perubahan dan perbaikan melalui mekanisme yang ada berdasarkan kesepakatan dan tata hukum nasional kita. Nah, kalau itu ditabrak terjadi benturan. Saya kira itu. Komunikasi terakhir kapan pakai dengan Habib Rizik? Komunikasi terakhir kapan? Sudah agak lama, tapi ketika kita bela Palestina, nah beliau menyampaikan pidatonya dari Mekah, mendukung apa yang saya lakukan ketika kita membela Palestina itu. Dan saya tidak pernah secara pribadi memang benturan dengan beliau, tidak pernah. Ya, kita berjuang, saya melalui jalur Majelis Ulama Indonesia, dan dia tentu dalam banyak hal kadang-kadang bisa bertemu, tapi juga kadang-kadang tidak bisa bertemu karena beliau menggunakan torekahnya sendiri, cara metode berpikirnya. Saya tentu metode berpikir sendiri, walaupun sama yang ingin kita perjuangkan ini, tapi caranya berjuang yang beda. Gitu. Kalau saya memang harus berlandas pada real mekanisme yang ada di negara kita ini, dan itu menjadi komitmen saya, yaitu dalam kerangka NKRI. Itu yang mulia Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami diskusi, saudara, beliau menyampaikan keluhan beliau. Beliau katakan, Habib Rizik, ini kelihatannya gerakan Syiah dan Wahabi makin merajalela ini di mana-mana. Saya dapat laporan dari berbagai tempat di berbagai daerah. Nah, ini kira-kira bagaimana kita cari solusi bersama. Nah, saat itu saya sampaikan kepada beliau, Pak Kiai, kenapa laporan masyarakat di kepolisian itu mentah? Ada yang hina sahabat Nabi, laporin polisi, periksa, besok dibebasin, saudara. Ada yang menghina ibu bapak Nabi, lapor ke polisi, periksa di polisi, lusa dilepas, saudara. Kenapa? Saya sampaikan kepada Kiai Ma'ruf, sebab di dalam KUHP nggak ada pasal menghina Abu Bakar Siddiq, nggak ada. Nggak ada pasal menghina ibu bapak Nabi, nggak ada. Jadi polisi kebingungan mencari pasalnya. Terus beliau menjawab, tapi kan ini aliran sesat. Betul, itu pun dalam KUHP nggak ada pasal aliran sesat, sudah nggak ada. Makanya sampai hari ini Ahmadiyah nggak bisa kita pidanakan, saudara. Berkali-kali kita laporkan kesesatan Ahmadiyah sampai ke Mabes Polri, tidak bisa diambil tindakan, saudara. Lalu beliau tanya, lalu ada solusi gak? Ada. Kalau MUI betul, serius, fokus, mau solusi, ada. Apa solusinya? Solusi yang pertama, MUI bersama-sama ormas-ormas Islam mengajukan usulan kepada pemerintah untuk dibuat undang-undang anti misionaris madhab. Katakan itu jangka panjang. Sementara itu berproses, ada jangka pendeknya. Saya minta dengan beliau, tolong MUI segera mengeluarkan fatwa. Apa itu? Kriteria penistaan agama. Jadi tulis dalam satu fatwa bahwa amal tindakan berikut ini adalah merupakan penistaan agama. Titik. Satu, umpamanya saudara, tulis mengatakan Al-Quran itu kurang. Dua, saudara, mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Tiga, menghina ibu bapak Nabi, saudara, atau mengatakan mengkafirkannya. Empat, mengkafirkan para sahabat Nabi atau menghina mereka. Tulis menghina Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tulis
Begitu juga mengkafir-kafirkan orang yang tabaruk, orang yang tawasul, orang yang ziarah kubur. Tulis, kalau perlu tulis sampai 20, 30, 50 item sudah. Untuk apa? Perhatikan baik-baik. Kalau MUI keluarkan fatwa itu, maka fatwa MUI bisa kita sertakan dalam laporan penistaan agama di kepolisian. Jadi kalau ada orang menghina sahabat Nabi, menghina keluarga Nabi, kita bawa ke kantor polisi. Pak, kami laporkan ada pelanggaran KUHP pasal 156A tentang penistaan agama. Polisi akan bertanya, yang mana penistaan agama? Dia mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, atau dia mencaci maki ibu bapak Nabi. Polisi akan bertanya, mana fatwanya kalau itu penistaan agama? Betapapun kecil yang kita lakukan, dia akan berdampak besar. Dan itu sudah pernah kita akui ketika bangsa ini berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Walaupun dengan peralatan yang serba ada, tetapi kita bisa merdeka. Dan oleh karena itu, oleh para pendiri bangsa dikatakan kemerdekaan adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semoga upaya-upaya yang dilakukan oleh kita semua, oleh bangsa ini, oleh pemerintah ini, di dalam mempertahankan kemerdekaan, menjaga, memperbaiki, memperoleh sentuhan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi dikatakan bahwa sekarang ini bangsa Indonesia tengah menghadapi tantangan-tantangan at-tahaddiyat, baik tahaddiyat kharijiyah, tantangan dari luar, tahaddiyat dakhiliyah, tantangan dari dalam. Dari luar adalah pengaruh global yang buruk, baik yang menyangkut politik, ekonomi maupun sosial budaya. Tantangan dari dalam adanya kelompok-kelompok yang ingin merusak, menghancurkan tatanan kehidupan bangsa yang sudah baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah senantiasa meminta rahmat, dan salah satu